Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita hingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menimba ilmu agama. Khatibillah zanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Khatibillah zanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan berkenaan tentang sikap kaum musyrikin terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kaum musyrikin terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh rahimahullah taala, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu tidak mengalami siksaan yang sedemikian. Jadi Rasulullah SAW tidak mengalami siksaan yang begitu parah sekali seperti para sahabat pada umumnya. Beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa, dan sosok yang langka. Baik kawan maupun lawan semuanya segan dan mengagungkannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan pengagungan. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dan perbuatan buruk lainnya terhadap beliau selain manusia-manusia kerdil dan picik. Jadi Rasulullah itu terhormat. Kalau ada yang tidak mau menghormati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia adalah orang yang betul-betul rendahan, ya, tidak memiliki harga diri. Nah, terlebih lagi beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di Mekah, terpandang nasabnya dan disegani oleh semua orang Quraisy. Karena Abu Thalib adalah orang yang paling tua dari kalangan Bani Hashim. Oleh karena itu, amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam perlindungan Abu Thalib. Kondisi ini tentu amat sangat mencemaskan kaum Quraisy dan membuat mereka terjepit sehingga tidak dapat berbuat banyak. Hal ini memaksa mereka untuk memikirkan secara jernih jalan keluarnya tanpa harus berurusan dengan tapal larangan yang bila tersentuh akan berakibat tidak baik, maksudnya Abu Thalib. Problem tersebut malah memberikan inspirasi bagi mereka yang memilih jalan berunding dengan sang sesepuh terbesar yaitu Abu Thalib. Jadi orang Quraisy, ya, daripada mereka langsung menyiksa Nabi, nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan.
Makanya mereka pun memulai pertama kali membuat perundingan kepada Abu Thalib. Akan tetapi tentunya dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara hikmah dan ekstra tegas, disisipi dengan trik yang menantang dan ultimatum terselubung, sehingga dia mau tunduk dan mendengarkan apa yang orang-orang Quraisy katakan. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan tentang putusan Quraisy terhadap Abu Talib. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, seorang ulama sirah, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Talib lalu berkata kepadanya, ini tadi ya melalui pendekatan, lalu berkata kepadanya, wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kami, mencela agama kami, menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Karenanya engkau hanya punya dua alternatif, mencegahnya dan membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami, tidak sependapat dengan keponakanmu. Oleh karena itu, kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikan ulah keponakanmu. Abu Thalib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik. Setelah itu, mereka pun akhirnya undur diri dan keluar dari rumahnya. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap melaksanakan aktivitas kepada seperti biasanya, menampakkan agama Allah dan mengajak manusia kepada agama Allah. Akan tetapi, orang-orang Quraisy tidak dapat berlama-lama sabar manakala melihat Rasulullah SAW terus melakukan aktivitas dan dakwahnya. Bahkan hal itu semakin membuat mereka mempersoalkan dan saling memprovokasi. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Abu Talib sekali lagi. Kali ini dengan cara yang lebih kasar dan lebih keras daripada sebelumnya. Jadi mereka ini beberapa kali mendatangi Abu Talib, tapi Abu Talib sendiri juga tidak bisa memaksa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun datang untuk kesekian kalinya. Para pemuka kaum Quraisy kembali mendatangi rumah Abu Talib seraya berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sesungguhnya usia, kebangsawanan, dan kedudukanmu bernilai di sisi kami. Dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan pola keponakanmu itu. Namun engkau tidak mengindahkannya. Demi Allah, sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatannya mencela nenek moyang kami, menganggap kami sesat, dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami. Kecuali jika engkau mencegahnya sendiri, dan kami yang akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu kita lihat siapa di antara dua belah pihak ini yang akan binasa. Kejam sekali perkataan Quraisy. Ancaman dan ultimatum yang keras tersebut dirasakan berat oleh Abu Talib sang paman. Karena itu dia menyongsong Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya, wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku.
maka kasihanilah aku dan dirimu juga. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tidak aku mampu lakukan. Rasulullah SAW mengira bahwa dengan ini pamannya telah menghentikan pembelaannya dan tidak mampu lagi melindungi dirinya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Beliau mengungkapkan ungkapan tersebut dengan berlinang air mata dan terseduh-seduh. Lalu beliau berdiri dan meninggalkan pamannya. Namun pamannya memanggilnya, dan tatkala beliau menghampirinya, pamannya pun mengatakan, "Wahai keponakanku, katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun." Karena pamannya Abu Thalib ini betul-betul seperti kedudukan ayahnya. Dan tidak terlepas kemungkinan Abu Thalib mengingat pesan Abdul Muttalib, ayahnya, yang suruh menjaga Muhammad dari sejak kecil. Nah, bahkan Abu Thalib pun membuat untaian syair. Lalu dia merangkai beberapa untai bait puisi yang artinya, ini syairnya Abu Thalib. "Demi Allah, mereka semua tidak akan dapat menjamahmu hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikanlah dengan lugas urusanmu, tidak tiada celah bagimu. Karenanya bergembiralah kamu dan bersuka citalah." Nah, setelah itu untuk ketiga kalinya orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Kemudian mengatakan, nah, disebutkan oleh Syekh di sini, tatkala kaum Quraisy melihat Rasulullah masih terus melakukan aktivitasnya, tahulah mereka bahwa Abu Thalib tak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya pada Rasulullah SAW, dan hatinya telah bulat untuk memisahkan diri dan memusuhi orang-orang Quraisy. Maka telah bulat, maka sebagai upaya untuk membujuknya, orang-orang Quraisy pun membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, kakaknya Khalid bin Walid ya, ke hadapannya Abu Thalib seraya mengatakan, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya ini ada seorang pemuda yang paling gagah dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Ambillah dia, dan engkau boleh menjadi penanggung jawab dan pembelanya. Jadikanlah dia sebagai anakmu, maka dia akan jadi milikmu. Lalu serahkanlah kepada kami keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu itu, mencerai-beraikan persatuan kaummu, dan menganggap sesat mereka agar kami bunuh." Jadi orang kafir Quraisy mengatakan, agar kami bunuh. Kamu menghidupi Imarah, tapi keponakanmu serahkan dan kami akan bunuh dia. Toh juga dia tidak seperti agama kamu, bukan Abu Thalib? Nah, ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita. Abu Thalib pun menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu tawaran yang murah. Apakah kalian ingin
memberikan kepadaku anak kalian ini, maksudnya Imarah bin Al-Walid bin Mughirah, agar agar aku beri makan dia demi kalian, sementara aku memberikan keponakanku, anakku, agar kalian bunuh demi Allah. Ini tidak akan pernah terjadi, nggak akan pernah terjadi sama sekali. Kemudian Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf pun berkata, demi Allah, wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi, apa sebabnya? Aku lihat engkau tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran orang-orang Quraisy. Abu Talib pun menjawab, demi Allah kalian bukannya berbuat adil terhadapku, akan tetapi engkau telah bersepakat menghinakanku dan mengkonfrontasikanku dengan kaum Quraisy. Karenanya lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Habis itu Rasulullah nanti disiksa ya, karena Abu Thalib udah berlepas diri, udah deh sana. Nah, tapi masih tetap dilindungi sebenarnya. Manakala orang Quraisy gagal dalam perundingan tersebut dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib untuk mencegah Rasulullah SAW dan menghentikan laju dakwahnya kepada Allah, maka orang Quraisy pun memutuskan untuk memilih langkah yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari dan mereka jauhi karena khawatir akan akibat serta implikasinya, yaitu mencelakakan Rasulullah SAW. Jadi mereka orang Quraisy itu gak berani langsung mencelakai Nabi, karena Nabi itu orang bangsawan begitu ya, anggota kerajaan ibarat kata, karena Abdul Muthalib kakek Nabi sebagai raja. Nah, tapi bagaimanapun juga datanglah mereka kepada datanglah orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan menyiksa beliau. Sehingga kita akan baca berbagai pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah SAW. Dulu sebelum menjadi Nabi, Rasulullah diangkat tinggi sama orang-orang Quraisy, ya, sampai digelari Al-Amin. Tapi semenjak munculnya dakwah Islamiyah di lapangan, memang sungguh sulit merubah sikap yang terbiasa dengan kebengisan dan kesombongan untuk berlama-lama sabar. Maka dari itu, mereka memulai mengulurkan tangan permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai implementasinya, mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengaburan, keusilan, dan lain sebagainya. Tentunya sudah lumrah bila yang menjadi garda terdepan dan ujung tombaknya adalah Abu Lahab. Sebab Abu Lahab adalah salah seorang pemuka suku Bani Hashim. Abu Lahab lebih muda daripada Abu Talib, tapi sama-sama tua. Dia tidak pernah memikirkan pertimbangan apapun sebagaimana yang selalu dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Nah, Abu Jahal itu betul-betul gegabah
Ya, nggak mikir terlebih dahulu. Mentang-mentang Bani Hashim, hanya seenak-enaknya saja. Kalau orang Quraisy kan mereka bukan dari Bani Hashim, sampai mereka berkali-kali mendatangi Abu Thalib, bukan, tapi gagal semua. Abu Lahab enggak. Ya. Abu Lahab adalah musuh bebuyutan Islam dan para pemeluknya. Sejak pertama, Abu Lahab sudah memandang Rasulullah SAW sebelum kaum Quraisy berkeinginan melakukan hal ini. Telah kita ketahui di muka bagaimana perilaku Abu Lahab terhadap keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, di majelis Bani Hashim dan di Bukit Sofa. 2 kali Abu Lahab ini marah-marah. Sebelum beliau SAW diutus, Abu Lahab telah mengawinkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah. Ya. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, kalau Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Namun tatkala beliau diutus menjadi rasul, Abu Lahab pun memerintahkan kedua anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua putri Rasulullah SAW dengan cara yang kasar dan keras. Hingga keduanya pun menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. Utbah nikah sama Ruqayyah, Utaibah nikah sama Ummu Kulthum. Kalau Utbah itu nanti akan masuk Islam, kalau Utaibah dia tidak masuk Islam. Nah, keduanya sepupu Nabi SAW ya. Ketika Abdullah, putra kedua Rasulullah SAW wafat, Abu Lahab amat gembira dan mendatangi semua kaum musyrikin untuk memberitakan perihal Muhammad yang sudah menjadi orang yang terputus keturunannya. Telah disebutkan di atas bahwa Abu Lahab selalu menguntili di belakang Rasulullah SAW saat musim haji dan di pasar-pasar supaya mendustakannya. Itu paman kok luar biasa ya. Harusnya paman itu kan bangga sama keponakannya. Dalam hal ini, Tariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan suatu berita yang intinya bahwa yang dilakukan tidak sekedar mendustakan Rasulullah SAW, akan tetapi lebih dari itu. Dia juga memukuli beliau SAW dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Abu Lahab itu luar biasa, kejam. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari perempuan Abu Sufyan. Jadi Ummu Jamil ini saudari perempuannya Abu Sufyan. Tidak kalah pula frekuensi permusuhannya terhadap Nabi SAW. Aslinya Abu Lahab ini paman sekaligus besan Nabi, ya kan? Terus istrinya Abu Lahab juga besannya Nabi SAW. Nah, tapi Ummu Jamil ini luar biasa, dendam. Nah, karena Ummu Jamil ini dapat berita bahwasanya Muhammad telah berbicara tentang keburukan Abu Lahab. Maksudnya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma kana anhu malu wa makasab. Sayasla naran dzata lahab. Setelah Ummu Jamil mendapatkan berita atau info bahwasannya Abu Lahab dicela sama Nabi Muhammad SAW, maka dia pun nggak sabar ingin balas dendam. Maka suatu ketika Ummu Jamil pernah membawa duri dan menyerahkannya di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Bahkan juga di depan pintu rumah beliau pada malam harinya. Ummu Jamil adalah sosok perempuan yang galak, ya, selalu mencaci Rasulullah SAW. Padahal kalau dipikir-pikir besannya Nabi kan, luar biasa. Ummu Jamil itu besannya Nabi loh ikhwan. Karena tadi menikahkan Utbah dan Utaibah. Mengarang berita dusta dan berbagai isu, menyulut api fitnah, serta mengobarkan perang membabi buta
terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Al-Quran menjulukinya sebagai Hammalatul Hatab. Wanita pembawa kayu bakar. Ketika dia mendengar ayat Al-Quran yang turun mengenai dirinya dan suaminya, maksudnya surat Al-Masad atau Al-Lahab, Ummu Jamil langsung mendatangi Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq di dekat Ka'bah. Tidak lupa dia membawa segenggam batu di tangannya. Ya. Namun ketika Ummu Jamil berdiri di hadapan keduanya, Allah membutakan pemandangannya. Ya, penglihatan Ummu Jamil dibutakan oleh Allah. Sehingga yang dilihat Ummu Jamil hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Lantas Ummu Jamil berkata, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendapat berita bahwa dia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan batu yang ada di genggamanku ini. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah seorang penyair." Kemudian dia menguntai bait-bait syair. Si tercela yang kami tantang urusannya, yang telah kami tolak dinnya agamanya yang kami benci. Nah, kemudian Ummu Jamil pergi, setelah kepergiannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah engkau lihat dia tidak dapat melihatmu?" Beliau menjawab, "Dia tidak dapat melihatku, wahai Abu Bakar. Sungguh Allah telah membutakan pemandangannya terhadap diriku." Abu Bakar Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah di atas. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika dia Ummu Jamil berdiri di hadapan Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu itu telah mengejek kami." Abu Bakar menjawab, "Tidak, demi Rabbmu, demi Rabb demi Rabb bangunan ini Ka'bah." Dia tidak pernah berbicara dengan merangkai syair ataupun melantunkannya. Dia Ummu Jamil mengatakan, "Sungguh engkau telah membenarkan Muhammad." Ibarat kata, kamu udah terpengaruh sama Muhammad. Demikianlah yang dilakukan oleh Abu Lahab, padahal dia adalah paman, ya kan? Padahal dia adalah paman Nabi SAW sekaligus tetangganya. Ya, nggak cuma paman saja, bahkan besannya. Nah, rumahnya menempel dengan rumah beliau SAW. Jadi rumahnya Abu Lahab ini sampingan dengan rumahnya Nabi SAW. Nah, kok bisa-bisanya begitu? Yang lain yang selalu mengganggu, sama seperti tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu beliau di saat beliau sedang berada di rumahnya. Ibnu Ishaq, seorang ahli sirah pun juga mengatakan, mereka yang selalu mengganggu Rasulullah SAW saat beliau berada di rumahnya adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As, bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, dan Ibnu Al-Asad Al-Hudhali. Semuanya adalah tetangga-tetangga beliau. Namun tak seorang pun di antara mereka yang nantinya masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abil As. Salah seorang di antara mereka ada yang melempari beliau dengan rahim kambing saat beliau tengah melakukan sholat. Nah, ya Allah, padahal Rasulullah masih di dalam rumah loh, dilempari kotoran kambing. Rahim kambing. Nah, saat beliau sedang melakukan sholat. Yang lain lagi pernah memasukkan bangkai tersebut ke dalam periuk milik beliau yang terbuat dari batu.
ketika sedang dipanaskan. Hal ini membuat Rasulullah SAW memasang penghalang dari batu agar dapat terlindungi dari mereka manakala beliau tengah melakukan sholat di rumahnya. Apabila mereka melemparkan kotoran tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau membawanya keluar dan meletakkannya di atas sebatang ranting. Kemudian berdiri di depan pintu rumahnya lalu berseru, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga-tetangga macam apa yang begini kalian lakukan padaku?" Kemudian barang tersebut beliau lempar ke jalan. Masya Allah. Jadi walaupun beliau di rumah tetap dapat gangguan dari tetangga-tetangganya. Luar biasa orang-orang kafir Quraisy. Kalau antum perhatikan, ini seharusnya nggak ada ampunan untuk mereka. Tapi ketika Fatu Mekah, ya, Rasulullah mengatakan, apa yang aku akan lakukan pada kalian. Kalian betul-betul telah menggangguku ketika awal-awal dakwah, ya. Tapi Rasulullah SAW pun mengampuni, nah, dan memaklumi mereka. Tidak apa-apalah gitu. Kemudian di antara tetangga Rasulullah SAW yang keji adalah Uqbah bin Abi Mu'aid, malah melakukan hal yang lebih buruk dan busuk dari itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa pernah suatu hari saat Nabi SAW melakukan sholat di sisi Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk-duduk. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, yang lainnya, "Siapa di antara kalian yang punya keberanian melakukan kotoran unta Bani Fulan, lalu menumpahkannya ke punggung Muhammad saat Muhammad sedang sujud? Maka bangkitlah sosok yang paling sesat di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid." Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah ayah angkatnya Utsman bin Affan, karena ibunya Utsman menikah dengan ini, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia membawa kotoran tersebut sambil memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW beranjak sujud pada Allah, maka Uqbah pun menumpahkan kotoran tersebut ke punggung Nabi SAW antara kedua bahunya. Aku, maksudnya Ibnu Mas'ud, hanya dapat memandangi hal itu tanpa mampu berbuat apa-apa, karena Abdullah bin Mas'ud ini dia bukan orang Quraisy begitu. Kastanya ibarat kata di bawahnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Andai saja saat itu aku memiliki kekuatan. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak, ya, mentertawakan Nabi SAW sambil memiringkan badan satu sama lainnya dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sementara Rasulullah SAW masih sujud, ya, beliau tidak mengangkat kepalanya sehingga Fatimah, ya, anak terakhir Nabi SAW, perempuan, ya, hingga Fatimah datang dan membuang kotoran tersebut dari punggung beliau, ya, karena perempuan nggak ada yang berani. Barulah beliau mengangkat kepala, kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy." Beliau mengucapkannya 3 kali. "Ya Allah, berikanlah balasan setimpal kepada orang Quraisy. Ya Allah, berikanlah balasan setimpal kepada orang Quraisy." Beliau mengucapkannya 3 kali. Doa ini membuat dada mereka sesak. Ibnu Mas'ud bertutur lagi mengatakan, mereka beranggapan bahwa doa yang dipanjatkan di negeri Mekah
pasti terkabul. Kemudian beliau melanjutkan doanya tersebut dengan menyebut nama mereka satu persatu. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Ya Allah, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nah, nampaknya kejadian ini ya itu setelah Umar bin Khattab masuk Islam, karena Rasulullah mendoakan Abu Jahal, dan nampaknya setelah Walid bin Mughirah meninggal dunia, nampaknya seperti itu. Karena tidak menyebutkan untuk Walid bin Mughirah, tapi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Al-Walid, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ketika menyebutkan nama orang ketujuh, Ibnu Mas'ud tidak mengingatnya. Selanjutnya, Ibnu Mas'ud berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebutkan satu persatu oleh Rasulullah SAW tersebut dijebloskan dalam keadaan tewas mengenaskan di dalam sumur Badar. Adapun nama yang ketujuh tersebut adalah Imarah bin Al-Walid. Nah, Imarah bin Al-Walid menurut Ibnu Hajar dia tidak masuk Islam. Imarah bin Al-Walid, kakaknya Khalid bin Walid. Anaknya Al-Walid bin Mughirah, dia nggak masuk Islam ya. Berbeda lagi dengan perlakuan Umayyah bin Khalaf ya. Ini sekarang cerita Umayyah bin Khalaf. Bila Umayyah melihat Rasulullah SAW, Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal bin Rabah. Bila Umayyah melihat Rasulullah SAW, dia langsung mengumpat dan mencelanya. Karenanya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, kecelakaan bagi setiap pengumpat, al-humazah lagi pencela. Ibnu Hisham berkata, makna kalimat al-humazah adalah orang yang mencemooh seseorang secara terang-terangan dan tanpa ditutup-tutupi, memain-mainkan kedua matanya sambil mengedipkannya. Sedangkan makna al-lumazah adalah orang yang mencela manusia secara sembunyi-sembunyi dan menyakiti hati mereka. Likulli humazah itu artinya terang-terangan, lumazah itu tidak, sembunyi-sembunyi. Saudara laki-lakinya Ubay bin Khalaf. Ya, tadi Umayyah bin Khalaf, ini Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf merupakan sahabat karib dari Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nah, Ubay bin Khalaf sahabat karib dari Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Suatu ketika Uqbah hadir di majelis Nabi SAW sambil mendengarkan dakwahnya. Namun manakala berita tersebut sampai ke telinga Ubay, maka Ubay pun langsung menegur dan mengkritik saudaranya Uqbah bin Abi Mu'ayyid tadi, serta memintanya agar meludahi ke wajah Rasulullah SAW. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid pun ya, lantas melakukannya. Jadi Uqbah langsung meludahi wajah Nabi SAW. Sementara Ubay berdiri tidak mau kalah. Dia menumbuk tulang belulang yang ada di situ sampai remuk radam, lalu meniupnya ke arah angin yang berhembus ya kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, luar biasa kejamnya mereka. Bentuk pelecehan lainnya, Al-Akhnas bin Syurak Al-Thaqafi selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Karenanya Al-Quran melabelkan terhadapnya 9 sifat yang menyingkap perangainya tersebut, yaitu dalam firman Allah SWT surat Al-Qalam ayat 10-12. Wala tuti' kulla hammazin kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim
anna'ilil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Demikian pula dengan Abu Jahal. Ya, terkadang Abu Jahal mendatangi Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran, kemudian berlalu, namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, berperangai baik, apalagi takut. Bahkan Abu Jahal menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapannya, menghalang-halangi manusia, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berlalu lalang dengan angkuh memamerkan apa yang diperbuatnya dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut, seakan melakukan suatu prestasi besar. Terhadapnya turunlah ayat artinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasulullah SAW dan tidak mau mengerjakan sholat. Nah, mengerjakan sholat Abu Jahal ya. Abu Jahal selalu melarang Rasulullah SAW sholat sejak pertama kali beliau melihat melakukannya di dalam Masjidil Haram. Suatu kali Abu Jahal melewati beliau yang sedang melakukan sholat di sisi makam Ibrahim. Lalu berkata, Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini, sholat depan umum?" Abu Jahal ini umurnya 1 tahun lebih tua daripada Nabi. Maka Rasulullah SAW mengancam dan berbicara keras kepada Abu Jahal. Berani banget ya sama Abu Jahal Nabi, serta membentaknya. Abu Jahal dibentak. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad." Abu Jahal pun menjawab, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling banyak kerabat dan pendukungnya di lembah di Mekah ini." Karena memang Bani Makhzum itu banyak. Bani Makhzum lebih banyak daripada Bani Hashim. Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Maka biarkanlah dia memanggil golongannya dan untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Dalam riwayat yang lalu disebutkan bahwa Nabi SAW mencengkram lehernya. Nabi SAW mencengkram lehernya Abu Jahal dan mengguncang-guncangkannya kembali seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula laka fa'aula tsumma aula laka fa'aula." Celaka bagimu, hai orang kafir, hai Abu Jahal, dan celaka bagimu, kemudian kecelakaan bagimu, dan kecelakaan lagi bagimu. Lantas sang musuh Allah itu, Abu Jahal pun berkata, "Engkau hendak mencengkramku? Nah, wahai Muhammad, demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah orang yang paling perkasa yang berjalan di antara 2 gunung di Mekah ini." Sombongnya luar biasa Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Sekalipun sudah dibentak-bentak seperti itu, Abu Jahal tidak pernah jera dari kedunguannya, bahkan semakin menjadi-jadi saja. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan dahinya di tanah?" Maksudnya sholat di depan hidung kalian. Mereka pun menjawab, "Iya benar, Muhammad lagi sholat depan umum nih." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya aku akan menginjak-injak lehernya Muhammad dan membenamkan mukanya ke tanah." Kemudian Abu Jahal pun mendatangi Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat. Abu Jahal sebelumnya sesumbar akan menginjakkan
leher beliau. Namun ketika dikagetkan dengan berbalik mundurnya Abu Jahal dan malah berlindung di balik kedua tangannya. Mereka lalu berkata, "Wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya antara diriku dan dirinya terdapat parit dari api." Nah, makhluk yang menyeramkan dan memiliki sayap-sayap. Abu Jahal melihat adanya sayap. Nah, para malaikat. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Andai Abu Jahal sedikit lagi mendekat kepadaku, ya niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu." Demikianlah gambaran yang amat kecil sekali dari berbagai bentuk penganiayaan dan kezaliman yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yang dilakukan oleh para tauhid, kaum musyrikin yang mengklaim diri mereka adalah ahlullah, kekasih Allah dan penduduk tanah haramnya. Nah, ada kisah yang panjang, kalau antum mau ini dari kitab yang lebih tebal lagi. Nah, setelah itu pembahasan aktivitas di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Terakhir ya. Aktivitas di Darul Arqam merupakan suatu hikmah, hal yang bijaksana dalam menyingkapi penindasan-penindasan tersebut. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia. Karena bila mereka bertemu dengan Nabi SAW secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi ruang gerak beliau, sehingga keinginan beliau untuk mentazkiyah, mensucikan diri kaum muslimin dan mengajarkan mereka Alkitab dan Sunnah akan terhalangi. Jadi Rasulullah memilih ya madarat yang lebih kecil gitu ya. Intinya jangan ini dulu deh, jangan ketemu di depan umum. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya benturan antara kedua belah pihak. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat kenabian, yang manakala sahabat Rasulullah SAW berkumpul di lereng-lereng bukit tempat mereka melakukan sholat secara rahasia. Tiba-tiba hal itu terlihat oleh beberapa orang Quraisy, lalu mencaci maki dan memerangi kaum muslimin. Hal itu mengakibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang dari mereka sehingga mengalirlah darahnya. Ketika itu inilah darah pertama yang mengalir dalam al-Islam. Bisa diketahui akibatnya bila
benturan ini berulang kali terjadi dan berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada penghancuran dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, adalah bijak untuk melakukan siasat sembunyi-sembunyi. Umumnya para sahabat menyembunyikan keislaman, peribadatan, dakwah dan pertemuan mereka. Nah, sedangkan orang Arqam bin Abil Arqam, dia kubunya Abu Jahal ya, tapi dia masuk Islam. Satu kelompok Bani Makhzum menyembunyikan keislaman, peribadatan. Sedangkan Rasulullah SAW tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata Quraisy kepada kaum musyrikin. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halanginya. Namun demikian, beliau tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam. Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam terletak di atas Bukit Sofa dan terpencil sehingga luput dari intaian para taghut dan bahan pembicaraan pertemuan mereka. Tempat itulah yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pusat dakwah dan pertemuan beliau dengan kaum muslimin. Di dalam rumah tersebut, beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, mensucikan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka dan al-hikmah sunnah. Nah, dengan ini ikhwah kita selesai. Jadi rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini di atas Bukit Sofa. Dan Al-Arqam bin Abil Arqam ya dari Bani Makhzum, yang satu kelompok dengan Abu Jahal. Nah, pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang hijrah pertama dan hijrah kedua lantaran siksaan yang orang-orang Quraisy berikan kepada Nabi Muhammad SAW begitu dahsyatnya. Nah, Allah Ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.